Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat, pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan tema sangat simpel tapi sangat mendalam bila kita cermati. Apakah itu? Teman. Tidak ada seorang pun dalam kehidupan ini kecuali ia harus berteman. Ia harus memiliki orang yang bersama dia. Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk yang tak bisa hidup dengan sendiriannya. Dia harus membutuhkan orang lain. Akan tetapi jangan salah pilih teman. Karena teman sangat menentukan dalam kehidupan manusia. Baik di dunia ataupun di akhirat. Hadirin pemirsa yang budiman, kenapa teman? Karena teman itu adalah orang yang bergaul dengan kita, orang yang selalu bersama kita. Bahkan dalam ungkapan lain, dalam kata lain, teman sering disebut dengan sahabat. Dalam ungkapan Arab dikatakan, yusamma sahibu sahiban li'annahu yusahibuka imma ilan nari wa imma ilal jannah. Dinamakan teman itu adalah teman karena sesungguhnya ia akan menarikmu baik ke surga ataupun ke neraka. Ia akan menarikmu baik ke jalan yang baik ataupun ke jalan yang maksiat. Hadirin pemirsa yang budiman, saking pentingnya teman dalam kehidupan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan siapa yang ia bergaul. Falyanzur man yakhalil, maka lihatlah siapa ia, dengan siapa ia bergaul. Maka hadirin melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, saking pentingnya kita bergaul, kita berteman, ada 3 alasan. Pertama di dunia dan kedua di akhirat. Di dunia ada 2 alasannya. Yang pertama tadi, karena sesungguhnya teman itu adalah merupakan cerminan dari seseorang. Kalau kita ingin melihat seseorang, jangan lihat kepada orang itu langsung, tapi lihatlah dengan siapa dia bergaul. Ketika kita melihat para sahabat adalah orang-orang yang paling baik. Karena apa? Mereka bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat tabi'in adalah orang-orang yang baik karena mereka bergaul dengan para sahabat. Ketika kita melihat orang itu baik, kenapa dia baik? Karena dia bergaul dengan orang yang baik. Maka hadirin melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita tentukan teman kita sebelum kita terlanjur dalam bergaul. Karena seseorang itu adalah cerminan bagi orang lain. Ini alasan yang pertama di dunia. Yang kedua, kenapa kita harus pandai memilih teman? Karena sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, teman itu berpengaruh. Anil mar'i la tas'al fas'al qarinahu fa innal qarina bil qarini yaqtadi. Tentang seseorang jangan engkau tanyakan langsung kepada orang itu, tapi tanyakan kepada dengan siapa dia bergaul, karena sesungguhnya itu berpengaruh bagi dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu jalisis salih wa jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kiri." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang baik
dan orang yang bergaul dengan orang yang jelek kahamilil miski. Orang yang bergaul dengan orang yang baik itu bagaikan orang yang seperti orang yang menjual minyak wangi. Imma an yuhdhika, si penjual minyak wangi, kalau kita bergaul dengan dia, kalau dia mau minyak wangi itu dihadiahkannya kepada kita, au antabta'a minhu, atau mungkin kita membeli minyak wangi itu, atau paling tidak au tajidu minhu rihatan tayyibah, engkau akan mendapatkan bau wangi itu. Adapun orang yang bergaul dengan orang yang buruk, orang yang jelek, ahli maksiat, kana fikhil hikiri, bagaikan orang pandai besi. Imma an yuhrika thiyabaka, bisa saja api itu akan membakar pakaianmu, au tajidu minhu rihatan kariha, atau engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap dari pandai besi tersebut. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pergaulan, tentang pertemanan dalam kehidupan, ini adalah merupakan realita dari orang yang berteman, dari orang yang bersahabat. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, kalaupun kita bukan termasuk orang yang baik, minimal kita cinta kebaikan. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka ke masjid, kalaupun kita bukan ahli masjid, tapi kita akan menyukai masjid. Kita akan cinta dengan masjid. Kalau kita bergaul dengan orang ahli ibadah, kalaupun kita bukan ahli ibadah, tapi kita cinta dengan orang yang ahli ibadah. Kalau kita bergaul dengan orang yang berilmu, seorang ulama, kalaupun kita bukan ulama, maka kita akan mencintai mereka. Kalaupun kita bergaul dengan orang yang dermawan, kalaupun kita bukan orang yang dermawan, paling tidak kita suka dengan perbuatan orang yang selalu bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang maksiat, ahli dosa, orang yang buruk, kalaupun kita tidak melakukan perbuatan mereka, paling tidak kita kecipratan namanya. Misalnya, orang bergaul dengan pencuri, maka akan disebut sipulan-sipulan. Kenapa? Karena dia bergaul dengan orang yang suka mencuri. Kalau orang bergaul dengan ahli maksiat, pendosa, kalaupun dia tidak melakukan perbuatan maksiat dan dosa itu, dia akan kecipratan nama buruk dari mereka-mereka. Karena apa? Dia bergaul. Maka tentukanlah pilihan kita. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat, kenapa kita harus memilih teman? Karena sesungguhnya nanti di akhirat, teman akan menentukan di mana kita berada. Dalam hadis, ada seorang Arabi, seorang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan hari kiamat? Bapak Ibu melihatkan Allah, ini orang Arab Badui, Arab kampung, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada beliau, "Wahai Rasul, kenapa? Kapan kiamat tiba?" Rasul enggak langsung jawab, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada orang tersebut dengan mengatakan, "Wa madza a'datta laha?" Apa yang engkau siapkan untuk menyambut kiamat itu datang? Seorang Arab Badui, Bapak Ibu pemirsa yang budiman, jawabannya simpel. Hubballah wa rasuli. Enggak ada yang aku lakukan, enggak ada yang persiapkan wahai Rasul, kecuali apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak orang tersebut dan tersenyum dengan mengatakan, "Anta ma'aman ahabbah." Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Dalam riwayat lain dikatakan, "Al-mar'u ma'aman ahabbah." Seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Subhanallah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebelum kita jauh bergaul, mulai saat ini kita tentukan teman kita. Karena sesungguhnya pertemanan itu sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada kita. Maka timbul pertanyaan bagi kita, siapakah teman kita? Hadirin mulakan Allah. Kalau masih ada di antara kita yang bingung bertanya tentang siapakah temannya, maka untuk jawaban pertama seperti yang dijawab oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Ketika Imam Ali ditanya, wahai Imam, siapakah temanmu? Maka Imam Ali radhiyallahu anhu menjawab, nanti temanku akan terlihat ketika aku mendapatkan musibah. Ternyata hadirin mulakan Allah subhanahu wa ta'ala, teman itu bukan ketika kita lagi jaya. Teman itu bukan kita lagi bahagia. Teman itu bukan ketika kita lagi kaya. Teman itu bukan ketika kita berada di puncak kejayaan. Tapi teman itu, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ketika kita sedang mendapatkan musibah. Teman adalah orang yang menyambutmu ketika engkau jatuh, bukan teman yang menyambutmu dengan suka cita, dengan kegembiraan ketika engkau sampai pada puncak kejayaan dan kebahagiaan. Hadirin mulakan Allah subhanahu wa ta'ala, teman adalah orang yang membuatmu menangis, bukan membuatmu tertawa. Sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu adalah orang yang selalu membuatmu menangis karena teringat akan akhirat, bukan temanmu yang membuatmu suka tertawa. Hadirin mulakan Allah subhanahu wa ta'ala, teman adalah orang yang selalu menasihatimu, bukan selalu membenarkanmu meskipun engkau salah. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Temanmu adalah orang yang selalu menasihatimu, memberikanmu jalan kebaikan, untuk melakukan kebaikan, bukan teman yang selalu membenarkanmu meskipun engkau salah. Teman adalah orang yang selalu setia bersamamu meskipun apapun keadaannya. Hadirin mulakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang lari ketika kita mendapatkan musibah, tapi teman adalah orang yang selalu setia bersama kita. Maka hadirin mulakan Allah subhanahu wa ta'ala, pandai-pandailah kita mencari teman. Jangan sampai seperti kata pepatah, in qalla mali in zada mali fa kullun nasi ikhwani wa in qalla mali fala hillu yusahibuni. Kalau hartaku banyak, semua orang akan menemani aku. Tapi ketika aku jatuh miskin, tidak ada orang yang mau menemaniku. Ada uang, abangku sayang. Tak ada uang, abangku tendang. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya itu bukan makna pertemanan yang sejati. Hadirin mulakan Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, mari kita renungkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya pertemanan persahabatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Persahabatan, pertemanan, semuanya nanti akan menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadirin mulakan Allah subhanahu wa ta'ala, biarkan mereka yang berlarut-larut bergaul dengan orang-orang ahli maksiat, tapi paling tidak kita nasihati mereka agar mereka terlepas dari apa yang dikatakan dalam ayat ini. Akan terjadi permusuhan bagi mereka, tapi mari kita bangun persahabatan, pertemanan dengan orang-orang yang saleh. Kalau kita cinta bergaul dengan para ulama,
maka kita akan bersama para ulama. Kalau kita cinta dengan orang yang baik, kita akan bersama mereka. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang dengan siapa yang dicintainya. Mudah-mudahan tema teman ini akan menjadi nasihat bagi kita semua untuk mengarungi kehidupan kita agar kita pandai memilih teman. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.